Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kalian sering bekerja menggunakan tangan ataupun aktif ya sehari-hari menggunakan tangan, ya ini lama-lama berisiko untuk sakit carpal tunnel syndrome ataupun disebut dengan CTS. Kondisi ini bisa terjadi ketika kalian melakukan gerakan yang berulang-ulang ya setiap harinya, setiap waktu, misalkan mengetik ya, memotong ataupun gerakan berulang-ulang yang menggunakan tangan kalian. Jadi tangan kalian bisa nanti sakit ataupun nyeri. Kondisi sakit ataupun nyeri ini ya ini terjadi ketika saraf di tangan tersebut itu mengalami masalah. Ketika saraf tersebut bermasalah, ya mulai dari jempol, telunjuk, jari tengah kalian, ya termasuk telapak tangan, pergelangan tangan ini rasa nyeri ya seperti ditusuk-tusuk. Kondisi ini juga bisa nanti menyebabkan kalian tangannya mati rasa ataupun kesemutan. Nah, ini bisa dilihat ya masalah pada carpal tunnel syndrome. Untuk mencegah agar tidak sakit tangan carpal tunnel syndrome ya ataupun yang sudah sakit juga bisa meredakannya, yang pertama itu adalah perbaiki postur tubuh. Meski yang bermasalah itu kan tangan ya, baik tangan kanan, tangan kiri, ya itu memang ada hubungannya dengan postur tubuh kalian. Jadi postur tubuh kalian itu harus postur yang ideal ataupun yang baik. Misalkan ya saat posisi kalian tidur ya menggunakan tangan ya untuk menumpuk kepala, akhirnya apa? Tangan tersebut mendapatkan tekanan yang terus-menerus, ya lama-lama tidak heran nanti akhirnya terkena carpal tunnel syndrome ataupun CTS. Bisa juga misalkan dengan posisi tidur telentang ya, tapi tangannya itu menimpa bagian belakang kepala. Ini juga bisa berisiko terkena CTS juga, jadi hati-hati. Kemudian yang sering tidur ya di meja, ya kemudian tangannya itu menindih seperti ini, itu juga bisa ya memberikan tekanan pada tangan kalian, saraf di tangan. Jadi baik posisi tidur, posisi duduk ya sebaiknya diperbaiki ya, jangan sampai memberikan tekanan berlebihan kepada tangan kalian. Yang kedua, luangkan waktu istirahat. Nah, saat kalian bekerja ya ataupun aktif melakukan aktivitas menggunakan tangan, ya jangan lupa istirahat. Ya misalkan dengan kesibukan ya ataupun misalkan mengejar deadline, yaitu luangkanlah waktu istirahat sebentar saja agar tangan kalian ya itu ada kesempatan untuk istirahat. Ketiga, jaga postur saat bekerja. Ketika kalian postur saat bekerjanya nggak ergonomis, nggak ideal, ya ini akan memberikan tekanan yang berlebihan kepada tangan. Ya misalkan duduknya sembarangan, ya posisi bahunya sembarangan, posisi tangannya sembarangan ya. Ya kemudian intinya nggak ergonomis. Nah, ini akan memberikan tekanan ya pada tangan kalian. Ini meningkatkan resiko nanti jadinya carpal tunnel syndrome. Ya, jadi terjepit sarafnya. Kemudian juga saat misalkan kalian bekerja mengangkat beban berat ataupun harus memindahkan barang-barang yang berat, ya itu sebaiknya harus hati-hati juga. Ya jangan bilang wah ini barangnya enteng bisa pakai satu tangan, misalkan angkat galon ya sebaiknya dua tangan ya. Ini supaya tidak beresiko cedera tangan kalian. Keempat, peregangan pergelangan tangan. Jadi walaupun sedang bekerja, ya di sela-selanya sisipkanlah ya pergelangan tangan itu diregangkan. Ya tujuannya supaya saraf, otot, ya termasuk sendi-sendi dan tulang kalian itu rileks, ya nggak tegang. Gerakannya mudah ya. Misalkan kalian bisa meremas seperti ini 15 detik ya ataupun memutar pergelangan tangan ke dalam 15 detik, keluar juga 15 detik. Kalian juga bisa membuat pergelangan tangan kalian seperti ini ya, ditarik seperti ini. Nah ini ya 15 detik seperti ini, 15 detik ya. Nah ini juga melakukan peregangan itu penting ya, jadi gerakannya sederhana ya, jadi istirahatnya itu bukan istirahat 1 jam 2 jam gitu ya, sebentar saja, jadi kan tidak mengganggu saat kalian bekerja. Nah jadi itu teman-teman ya tipnya untuk mencegah carpal tunnel syndrome. Dan juga yang sudah terkena carpal tunnel syndrome juga bisa melakukannya ya supaya tidak kambuh-kambuhan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.